Anda kembali di CNN Indonesia Breaking News, khusus untuk prosesi pemakaman Paus Fransiskus. Selain ratusan ribu orang dari seluruh penjuru dunia, sejumlah kepala negara juga turut menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santa Maria Maggiore. Lalu seperti apa suasana dan keamanan di sana? Oleh karena itu kita sudah tergabung dengan salah satu warga negara Indonesia di sana, ada Shima Dewi Mutiara Trisna yang merupakan akademisi Luiss University Roma, Italia. Halo, selamat sore waktu Indonesia Mbak Shima, mungkin waktu siang waktu sana ya. Mbak Shima mungkin boleh Anda sampaikan, mungkin Anda di sekitaran Santa Maria Maggiore, tapi di bagian mana dan apakah nanti di tempat Anda melaporkan bisa memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah Bapak Paus Fransiskus? Baik, terima kasih Mbak Duana. Jadi saya berada di belakang Santa Maria Maggiore yang merupakan lokasi dari pemakaman Paus Fransiskus. Adapun Santa Maria Maggiore ini adalah sebuah basilika yang terletak ada di Esquilino, Roma, di mana Paus nanti akan dimakamkan. Dan saya bisa melaporkan bahwa di sini suasana di sekitar gereja sudah mulai dipadati umat, mulai dari pagi jam 7 tadi, dan peziarah dari berbagai negara banyak juga membawa bunga, membawa lilin, membawa gambar dari Paus sebagai bentuk penghormatan terakhir. Dan di sekitar area gereja, aparat keamanan juga memperketat pengawasan dan mengatur kerumunan agar tetap berjalan tertib. Arak-arakan suci sudah berjalan dari Vatikan, dan di sini Carabinieri, kemudian Garda Swiss, dan juga ada dari pasukan militer Prancis juga membantu untuk menertibkan suasana peziarah yang datang ke Santa Maria Maggiore. Sejumlah ruas jalan utama menuju Santa Maria Maggiore juga sudah ditutup total, termasuk Piazza Venezia, Colosseum, Via Labicana, Via Merulana, dan juga penutupan ini untuk memberikan jalur khusus bagi iring-iringan kendaraan yang membawa jenazah Paus. Nah, iring-iringan tersebut direncanakan bergerak dari Vatikan menuju ke Esquilino ini dengan kecepatan yang lambat, Mbak. Hari ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memberikan penghormatan sepanjang perjalanan, dan juga pengamanannya juga akan lebih baik dengan seperti ini. Di belakang saya dan juga di samping saya ada beberapa layar-layar besar yang dipasang di sepanjang jalan. Ini untuk memungkinkan lebih banyak berziarah dan juga orang-orang untuk menyaksikan prosesi ini. Jadi suasana ini selama ini saya bisa laporkan bahwa banyak suasana haru, tapi tetap tertib dan juga penuh dengan penghormatan untuk Paus Fransiskus di Santa Maria Maggiore. Betul, tadi juga ketika lonceng berbunyi itu memang merupakan salah satu simbol ajakan untuk berdoa ataupun mendoakan Bapak Paus Fransiskus, mungkin untuk yang terakhir kalinya. Tapi saya harus tanya Mbak Shima, ini bagaimana suasana duka di sana? Anda bilang ada khusyuk, ada duka, tapi kan memang sudah ada 3 hari begitu ya ketika persemayaman Bapak Paus. Apakah sekarang suasananya sudah beralih begitu dari duka lebih ke khusyuk mungkin? Iya, betul. Saat ini suasananya masih berlangsung cukup syahdu, cukup khusyuk, dan beberapa orang membawa rosario, membawa bunga, membacakan doa-doa dan juga lagu-lagu pujian. Jadi di belakang Santa Maria Maggiore ada sebuah lapangan di mana di situ banyak peziarah dan juga jamaah mendoakan dan menyanyikan lagu-lagu Gregorian, menyanyikan lagu-lagu chanting untuk mendoakan beliau. Dan di samping saya tadi saya sempat ngobrol dengan beberapa peziarah, salah satunya dari Argentina. Langsung terbang dari Argentina kemarin, baru sampai pagi ini dan langsung menuju ke Santa Maria Maggiore untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Ini antusiasme warga Roma sangat luar biasa, dan juga dari seluruh umat Katolik dari seluruh penjuru dunia. Oke, berarti meskipun para jemaat ataupun umat begitu karena rutenya juga mungkin hanya sekitar 4 kilometer, kemudian juga ada pembatasan dan pengaturan oleh para petugas dan keamanan di sana, artinya juga di setiap sudut kota Roma ini juga menggelar sendiri begitu ya untuk mendoakan Paus, untuk menghormati Paus Fransiskus untuk terakhir kalinya begitu ya? Betul, betul sekali Mbak. Jadi ada beberapa titik yang memang tidak bisa dimasuki saat ini, di Via Labicana, jalan menuju Colosseum itu sekarang dijaga ketat, dan
Untuk masuk ke area Santa Maria Maggiore pun tadi juga kami diperiksa, tasnya diperiksa, kemudian apa yang dibawa, tidak boleh ada yang macam-macam di sini. Dan saya bisa melaporkan bahwa sebenarnya di Basilika Santa Maria Maggiore ini ada sekitar 6 paus yang sudah dimakamkan di sini, dan juga ada beberapa aristokrat Roma dan juga beberapa bangsawan Roma yang dimakamkan di Santa Maria Maggiore. Beliau memilih Santa Maria Maggiore sebagai tempat peristirahatan terakhir karena memang ada segi sentimental di sini. Ketika Paus pertama kali datang, yang disambangi pertama kali adalah biara Basilika Santa Maria Maggiore. Kemudian ketika menjelang Easter tahun ini juga beliau mengunjungi Santa Maria Maggiore, dan kita bisa lihat di sini kalau ada suara lonceng, kemudian ada juga arak-arakan dari para kardinal yang menyambut kedatangan Paus di Santa Maria Maggiore. Jadi ini merupakan salah satu basilika yang sangat legendaris di Roma yang merupakan area pemakaman banyak dari royalti dan juga aristokrasi. Salah satu paus yang dimakamkan di sini adalah Paus Sanctus tahun 1890, dan kemudian yang terakhir sekitar tahun 1700-an, jadi ada sekitar 122 tahun dari paus yang terakhir sampai sekarang Paus Fransiskus yang dimakamkan di sini, Mbak Duana. Kita juga tahu bahwa memang Basilika Santa Maria Maggiore ini merupakan basilika ataupun gereja tempat pertama kali Ignatius Loyola sebagai pendiri Jesuit memimpin misa begitu ya Mbak Shima ya. Tapi mungkin Anda boleh ceritakan lebih lanjut Mbak Shima, kenapa memang Bapak Paus Fransiskus senang berdoa di Basilika Santa Maggiore? Apakah memang ada cerita dari masyarakat atau mungkin Mbak Shima mengetahui bahwa Bapak Paus Fransiskus memang menyukai suasananya kah? Atau apa Mbak Shima? Sisi sentimental apa yang Bapak Paus suka di Basilika Santa Maria Maggiore? Baik, jadi Santa Maria Maggiore ini terletak di Bukit Esquilino dan merupakan tempat yang sangat Paus suka sekali karena di sini ada kapel yang dibangun sekitar tahun 1590, sangat legendaris, dan Paus merasakan ketenangan batin, merasakan cinta dari para umat, dan merasa sangat disambut ketika baru datang dari Argentina dan ada di Roma. Nah, yang menyambut ini yang paling hangat itu adalah orang-orang di Esquilino ini, Mbak Juwana, yang mengayomi beliau, yang menyambut sebagai keluarga. Jadi itu ada rasa sentimental bahwa para pekerja, para kardinal yang ada di Santa Maria Maggiore ini adalah yang pertama kali menjadi keluarga Paus ketika baru tinggal di Roma. Itu cerita-cerita yang saya dapatkan dari sekitar Santa Maria Maggiore. Tentu Mbak Shima ini juga terdengar dari suara laporan langsung Anda begitu ya, terdengar lonceng begitu ya, kemudian suara tepuk tangan, dan bisa dilihat juga mungkin di layar kaca bahwa memang masyarakat, entah itu masyarakat Roma sendiri ataupun seperti tadi Mbak Shima ceritakan begitu ya, ada yang dari Argentina, ada yang dari seluruh penjuru dunia datang begitu di sepanjang jalur yang sudah disediakan untuk bisa mengantar Bapak Paus Fransiskus. Mbak Shima, ini saya mendapatkan informasi bahwa nantinya ketika sampai di Basilika Liberia, ini nanti Bapak Paus akan disambut oleh kaum difabel. Nah, mungkin boleh Anda ceritakan sedikit soal itu, soal kepedulian Bapak Paus Fransiskus yang memang dikenal punya kepedulian khusus begitu ya dengan kaum miskin dan difabel. Betul sekali Mbak Juwana. Jadi beliau ini adalah salah satu paus yang memodernisasi gereja Katolik, membuat gereja menjadi lebih inklusif, dan juga banyak sekali mengadakan inisiatif-inisiatif. Misalnya adalah ketika ada satu cerita di Trevi Fountain ketika kita ingin melakukan wishing, jadi kita melempar koin 1 euro atau 2 euro ke kolam, kemudian ada banyak sekali uang yang terkumpul di kolam Trevi Fountain ini. Nah, Papa Francesco atau Paus Fransiskus ini membuat inisiatif bahwa bagaimana kalau koin-koin ini selain dikumpulkan, tapi juga didonasikan kepada homeless people atau kepada orang-orang yang membutuhkan di area Roma. Jadi beliau ini inisiatifnya sangat kreatif sekali. Roma kota turisme, jadi dia memanfaatkan daripada uang itu masuk ke kota, lebih baik juga didonasikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi beliau membuat inisiatif tersebut, dan beliau ini juga sangat dekat dengan rakyat. Ada salah satu cerita seorang anak kecil namanya Emanuele. Beliau ini datang kepada audiensi Papa Francesco di Santa Maria Maggiore. Nah, adik kecil ini adalah orang tuanya, bapaknya meninggal, tapi
dia meninggal tidak sebagai seorang Katolik, dia tidak Ah, percaya pada Tuhan. Tapi anak kecil ini bertanya, Bapak, eh, ayah saya tidak meninggal sebagai seorang Katolik, tetapi keempat putranya dibaptis di gereja. Apakah bapak saya akan masuk ke surga? Begitu. Nah, beliau ini sangat simpatik dan mengatakan bahwa eh, ayahnya dari Emanuele ini memang sangat luar biasa. Dia memastikan bahwa semua anaknya dibaptis. Jadi Tuhan itu penuh kasih, pasti akan diberikan tempat terbaik. Jadi itulah kedekatan beliau, sedekat itu sesimpatik beliau kepada seluruh umat. Jadi tidak hanya kepada yang miskin atau yang membutuhkan, tetapi juga kepada anak-anak kecil. Beliau tahu berkomunikasi dengan beliau dan tahu sangat simpatetik beliau ini. Seperti itu Mbak mhm. Duana. Maka tidak heran bahwa Papa Francesco ini sangat dicintai oleh orang Roma, oleh seluruh umat Katolik di dunia dan juga dihormati oleh banyak pemimpin di dunia. Oke, Mbak Shima, tapi berarti intinya semua masyarakat Roma, entah itu dari seluruh penjuru dunia yang mungkin baru datang tadi pagi misalnya, itu benar-benar bisa langsung datang begitu ya Mbak ya, di rute Betul, arak-arakan suci untuk bisa memberikan penghormatan terakhir dari Bapak Paus Fransiskus. betul, betul sekali. Nanti akan setelah tiba di Santa Maria Maggiore, kita bisa lihat ini di arak-arakan sucinya sudah sampai di City Center. Sebentar Mhm. lagi dia akan belok ke area Via Labicana dan kemudian akan diprediksi akan masuk ke Santa Maria Maggiore dalam beberapa menit lagi. Nah, nanti di acara yang prosesi yang akan diikuti di sekitar Basilika Santa Maria Maggiore adalah eh, sesuatu yang private. Jadi kardinal-kardinal yang akan mengantarkan beliau ke peristirahatan terakhir, tapi nanti sekitar jam 2 waktu Roma, Basilika Santa Maria Maggiore akan dibuka untuk publik dan publik bisa masuk. Tapi untuk Oke. selama prosesi doa dan juga pemakaman itu akan private, tapi setelahnya warga lokal bisa untuk mengunjungi beliau, makam beliau yang ada di Santa Maria Maggiore. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti setelah dimakamkan, berarti makam dari Paus Fransiskus ini bisa langsung dikunjungi oleh seluruh umat begitu ya Mbak ya? Bisa, bisa. Nanti mulai dari jam 2 ketika sudah clear nanti bisa memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus di pemakamannya. Jadi Oke. seperti itu akan ada misa penghormatan internal nanti yang akan saya dengar, tapi itu Mhm. dilakukan juga secara tertutup. Ya, Oke, ada berarti banyak helikopter yang datang. mhm. Gimana, Mbak? Oke, berarti di setiap rute ini seperti yang kita lihat di layar kaca ini artinya ketika arak-arakan suci ini sudah sampai di Santa Maria Maggiore begitu, artinya rekayasa lalu lintas Betul. seperti beberapa jalanan yang ditutup seperti yang Mbak Syifa sampaikan berarti sudah bisa langsung dibuka dan bisa dilewati begitu ya Mbak? Sudah bisa dibuka. Jadi untuk saat ini transportasi publik berhenti total mulai tadi dari jam 11 sampai jam 3. Setelah jam 3 nanti akan kembali normal, traffic kembali normal, public transport kembali normal, dan warga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Pada saat ini semuanya ditutup, jadi toko-toko ditutup, restoran-restoran sementara Mhm, tutup, bendera masih dikibarkan setengah tiang, mhm. dan gereja-gereja loncengnya masih berdentang untuk menyambut kedatangan Paus di area Basilika Santa Maria Maggiore. Jadi memang warga sangat antusias sekali. Ada yang berkemah, Mbak, di Oke. belakang Santa Maria Maggiore pagi ini untuk mendapatkan spot yang bagus untuk bisa bersama dengan membersamai Paus di uh, tempat peristirahatan terakhir. Jadi itulah bagaimana sangat antusiasmenya warga Mhm. karena juga tahun ini adalah jubilium atau Betul. jubileo di mana beberapa pintu untuk Porta Sancta untuk beribadah di Roma itu juga dibuka. Jadi ini adalah peziarah yang juga ingin melakukan Porta Sancta, tapi juga yang ingin juga mengantarkan Paus ke peristirahatan terakhir. Maka dari itu kapasitas hotel-hotel di Roma ini sangat over Mhm. capacity, tidak bisa menampung. Maka dari itu ada banyak yang berinisiasi memberikan tenda-tenda dari warga sekitar Esquilino itu untuk memberikan para peziarah yang tidak kebagian hotel dan sudah jauh-jauh itu disediakan warga memberikan
alternatif tenda-tenda di belakang Santa Maria Maggiore di mana mereka bisa menginap sementara sampai hari ini. Seperti itu. Mhm. Ini memang kalau bahkan di area Vatikan sendiri pun juga seperti itu. Saya melihat sendiri ada banyak orang juga membawa tenda-tenda, membawa kursi, membawa karpet itu untuk mengikuti upacara servis pada pagi hari ini jam 10 sampai sekarang ini. Jadi Oke. memang antusiasme sangat luar biasa dan warga juga sangat memfasilitasi para peziarah yang ingin datang untuk ke pemakaman Paus. Mhm. Seperti itu, Mbak. Mmm, Oke, ini juga sudah masuki Altare della Patria. Ini sebentar lagi sudah sangat dekat dengan Basilika. oke. Mbak Shima, ini artinya jam 2 waktu Vatikan, tempat peristirahatan terakhir Bapak Paus Fransiskus ini bisa dibuka untuk publik. Ini artinya mungkin akan ada antusiasme juga dari masyarakat untuk bisa datang ke sana. Apakah memang sudah ada antrean mungkin karena Anda juga di sekitar Basilika Santa Maria Maggiore? Sekitar kafe-kafe, di sekitar restoran, Carabinieri, ini adalah polisi dari Italia, ini sudah menertibkan yang akan antri untuk menuju ke Masuki Basilika pada saat jam 2 nanti setelah eh, Paus dimakamkan. Dan saya melihat ini berbagai usia, Mbak. Dari anak kecil, dari umur 8 bulan, saya lihat juga tadi ngobrol seorang kakek dari Calabria itu khusus datang ke Roma dengan kereta terpagi hari ini untuk melihat pemakaman Paus. Jadi ini sangat diverse sekali audiens yang ingin mengantarkan Paus ke peristirahatan terakhir. Ini merupakan bukti bahwa Paus sangat dicintai, pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat, sangat dekat dengan umat, dan juga sangat merangkul orang dari berbagai macam lapisan masyarakat. Saya juga mendengar dari Centro Islamico atau Masjid Besar Italia, imam-imam dari Masjid Besar Italia juga datang ke Santa Maria Maggiore untuk ikut mendoakan Paus. Jadi beliau ini sangat dihargai, tidak hanya dari umat Katolik tapi juga antar iman, imam Mhm. antar iman yang ada di Eropa dan Italia. Mhm. Kita juga lihat ini jenazah Bapak Paus diarak-arak begitu ya dengan menggunakan mobil kepausan berbentuk bak terbuka dengan atap transparan begitu ya. Kemudian Mbak Shima ini mungkin Betul tadi sekali, pertanyaan betul saya sekali. tidak terdengar begitu ya Mbak ya, tapi ini kan nanti pada pukul 2 waktu setempat, waktu Vatikan, ini artinya tempat peristirahatan terakhir Bapak Paus Fransiskus ini bisa dikunjungi oleh masyarakat ataupun umat begitu ya di Basilika Santa Maria Maggiore. Apakah memang sudah ada masyarakat yang mengantri di Betul. dekat-dekat Santa Maria Maggiore begitu untuk bisa mungkin mendapatkan giliran awal memberikan penghormatan kepada Bapak Paus Fransiskus di tempat peristirahatannya Mbak Shima? Dan sekarang ini gereja sudah mulai dipadati umat dan juga peziarah dari berbagai negara. Ada yang membawa rosario, ada yang membawa lilin, ada yang membawa bunga untuk beliau nanti. Dan di sekitar area gereja ini banyak sekali bunga, Mbak, yang sudah diletakkan oleh para peziarah dan yang nanti siap untuk masuk ke gereja setelah prosesi pemakaman selesai. Prosesi pemakaman selesai, kemudian nanti akan diizinkan akan dibuka gereja Basilika Santa Maria Maggiore untuk masyarakat mengunjungi lokasi makam dari Paus Fransiskus dan mendoakan beliau. Untuk saat ini upacaranya akan private dulu untuk pemakaman, di mana beberapa pemimpin dunia juga akan ada di sana, pemimpin agama, seperti yang saya katakan tadi bahwa beberapa imam dari Centro Islamico atau Masjid Besar Roma juga akan menghadiri pemakaman tersebut. Oke, baik.
Mbak Shima, ini kan ada 40 anggota kelompok masyarakat yang terpinggirkan yang Dan direncanakan akan setelah menyambut. itu nanti Mbak Shima, bisa Anda dengar saya, Mbak? Mohon maaf, ini sepertinya koneksinya putus-putus, Mbak Shima. untuk hari biasa pun juga Santa Maria Maggiore akan dibuka untuk umum biasanya untuk bisa mengunjungi gereja. Tampaknya kita mengalami kendala teknis, yaitu koneksi dengan salah satu warga negara Indonesia di sana. Ada Mbak Shima Dewi yang tadi banyak sekali memberikan informasi kepada kita semua di sini yang sedang menonton CNN Indonesia Breaking News, yang sedang memantau prosesi pemakaman dari Paus Fransiskus. Saat ini prosesi yang berlangsung ini adalah jenazah dari Bapak Paus Fransiskus yang sudah selesai begitu mengikuti misa requiem ataupun misa pemakaman Paus. Ini sedang dibawa ke Basilika Santa Maria Maggiore dengan kecepatan lambat dengan menggunakan mobil kepausan dengan atap terbuka diarak-arak sepanjang 4 km dari lapangan Santo Petrus menuju Basilika Santa Maria Maggiore yang memang akan menjadi tempat peristirahatan ataupun tempat persemayaman dari Bapak Paus Fransiskus. Sesampainya nanti di Basilika Santa Maria Maggiore, arak-arakan suci ini akan disambut oleh 40 anggota kelompok masyarakat terpinggirkan yang terdiri dari tunawisma, migran, tahanan, dan transgender yang memang sesuai dengan semangat dari Bapak Paus Fransiskus untuk mengutamakan kaum yang miskin dan juga terpinggirkan. Lalu sesampainya di sana nanti jenazah Bapak Paus akan dilakukan misa tertutup, baru kemudian akan disemayamkan di Basilika Santa Maria Maggiore.